Kemelut tiga kerajaan besar Sunda, Sriwijaya dan Kalingga. Runtutan cerita dari pertalian hubungan antara kerajaan-kerajaan besar di Nusantara pada masa awal-awal berdirinya sebuah dinasti tidak terlepas dari intrik politik dan konflik perebutan kekuasaan. Mengenai kisah tentang keterkaitan antara kerajaan Sunda, Sriwijaya dan Kalingga bermula dari kekuasaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Prabu Linggawarman. Beliau adalah raja ke-12 Tarumanagara yang dinobatkan pada tahun 666 Masehi dan menjadi raja terakhir dari kerajaan Tarumanagara. Prabu Linggawarman memiliki istri yang bernama Dewi Ganggasari yang berasal dari kerajaan Indraprastha. Dari perkawinannya itu, beliau memiliki dua orang putri yang bernama Dewi Minawati atau Manasi dan Dewi Soba Kancana. Putri pertama Prabu Linggawarman yakni Dewi Minawati, ia menikah dengan Tarusbawa, seorang raja dari kerajaan Sunda Sambawa, sebuah kerajaan yang pada saat itu masih termasuk daerah bawahan dari kekuasaan Tarumanagara. Sedangkan putri Soba Kancana menikah dengan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, seorang raja pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Setelah masa kepemimpinan Prabu Linggawarman, kemudian tahta Tarumanagara diteruskan oleh Tarusbawa, yang dalam perjalanannya berubah menjadi kerajaan Sunda. Peralihan kekuasaan dari Tarumanagara menjadi Sunda, kisah ini menyangkut juga dengan terbentuknya kekuasaan Galuh yang berdaulat dan memisahkan diri dari kekuasaan Tarumanagara ataupun Sunda. Kisah mengenai hal tersebut akan kami uraikan pada video lainnya yang secara khusus menjelaskan secara detail tentang perpecahan antara kerajaan Sunda dan Galuh. Kedua menantu Prabu Linggawarman menjadi raja yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan kerajaan di Nusantara. Tarusbawa yang sudah jelas meneruskan tahta mertuanya di kerajaan Sunda, sedangkan di sisi lain Sri Jayanasa adalah raja dari sebuah kerajaan yang pada awalnya termasuk ke dalam daerah bawahan dari kerajaan Melayu Sribuja. Pada abad ke-5 Masehi, di Pulau Sumatera dan sekitarnya dikuasai oleh dua kerajaan besar yang sangat kuat, yakni Kerajaan Pali dan Kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Sedangkan Sriwijaya pada saat itu berletak di Jambi dan masih berbentuk kerajaan kecil. Di bawah daulat Sri Jayanasa, kerajaan Sriwijaya kemudian berkembang sangat pesat, baik dari pembangunan ekonomi maupun dari kekuatan militernya. Dalam kurun waktu 5 tahun di bawah kepemimpinan Sri Jayanasa, tercatat Sriwijaya mampu menaklukkan sebagian wilayah Melayu. Lalu pada tahun 676, Sriwijaya mampu menaklukkan kerajaan Pali, Semenanjung, Ligor, dan kerajaan Mahasin atau yang sekarang bernama Negara Singapura. Ekspansi besar-besaran pasukan Sriwijaya atas komando dari Sri Jayanasa untuk menguasai semua wilayah di Pulau Sumatera membuahkan hasil dengan mulai melebarnya wilayah taklukan Sriwijaya. Namun dari kesemuanya itu tinggal tersisa satu kerajaan lagi, yaitu Kerajaan Melayu. Dengan kekuatan pasukan prajurit Sriwijaya yang didukung armada lautnya yang sangat tangguh, pada tahun 683 Sriwijaya pun berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu secara utuh. Ekspansi Sriwijaya terhadap Melayu ternyata sangat mengganggu pihak Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Yang secara histori antara kerajaan Kalingga dan Melayu, keduanya memiliki hubungan kekerabatan. Hal tersebut tentu saja membuat murka pihak Kalingga dan melukai perasaan Ratu Maharani Sima, sang penguasa Kalingga. Hubungan antara Sriwijaya dengan Kalingga semakin hari semakin memanas. Dengan demikian, Sri Jayanasa mencoba mencairkan permasalahan tersebut menggunakan langkah-langkah diplomatik.
dengan merajut tali silaturahmi dengan kerajaan Kalingga yang secara bersamaan menyertakan kerajaan Sunda. Dalam upaya diplomatik yang dilakukan Sriwijaya Nasa, Sriwijaya menawarkan perdamaian serta menjalin hubungan persahabatan antara Kalingga dan Sriwijaya. Namun niat tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ratu Sima atas nama Kalingga. Atas penolakan tersebut kemudian permusuhan antara dua kerajaan tersebut pun semakin menajam, yang berujung dalam kesiapan untuk berperang. Jika melihat hubungan antara kerajaan Sunda dengan Sriwijaya, jalinan persaudaraan kedua kerajaan tersebut telah dituangkan dalam bentuk prasasti, yang kemudian status tersebut dikenal juga dengan istilah Mitra Pasamayan. Mitra Pasamayan disetujui oleh kedua belah pihak yang dibuat sekitar tahun 685. Dalam isi perjanjian tersebut, pada intinya antara kerajaan Sunda dan Sriwijaya tidak boleh saling menyerang, serta harus saling membantu dalam menjaga serta memajukan kerajaan masing-masing. Di sisi lain, Sriwijaya yang telah murka atas penolakan upaya damai oleh Kalingga, telah bersiap untuk menyerang dengan mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki. Menghadapi ancaman besar dari Sriwijaya yang menurut pihak Kalingga dibantu oleh kerajaan Sunda, kerajaan Kalingga pun bersiap dengan menggandeng kekuatan armada Cina serta pasukan dari Galuh untuk menyerang balik Sriwijaya. Namun sebelum peperangan itu terjadi, Sang Tarusbawa yang bertindak sebagai sahabat dan kerabat kemudian mengambil sikap untuk mendamaikan kedua kerajaan tersebut. Sang Tarusbawa mengirimkan surat kepada Sriwijaya Nasa untuk kemudian membatalkan rencana penyerangan terhadap Kalingga. Pihak Sunda memutuskan untuk tidak membantu Sriwijaya dalam operasi penyerangan tersebut, karena di sisi lain di pihak Kalingga terdapat kerajaan Galuh yang juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Kalingga. Namun dalam sumber lain juga menjelaskan bahwasanya kemelut antara Sriwijaya dengan Kalingga bermula dari penolakan Ratu Sima atas pinangan dari Sriwijaya Nasa. Oleh sebab itu Tarusbawa bersikap untuk tidak membantu penyerangan Sriwijaya karena bisa dianggap sebagai kasus asusila atas penolakan Ratu Sima. Himbauan serta usulan dari Tarusbawa pun diterima oleh Sriwijaya Nasa. Kemudian Sriwijaya mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga dengan menarik mundur pasukan mereka yang telah bersiap di perairan Jawa. Kapal-kapal milik Kalingga yang sebelumnya ditahan oleh Sriwijaya kemudian satu persatu dilepaskan dan diperbolehkan kembali ke Kalingga. Setelah masa pemerintahan Sriwijaya Nasa yang kemudian tahta Sriwijaya dipegang oleh penerusnya, hubungan antara kerajaan Sunda dengan Sriwijaya justru memanas. Pihak Sriwijaya menganggap masih keturunan dari Tarumanagara yang juga memiliki hak atas wilayah-wilayah kekuasaan Tarumanagara. Upaya perebutan wilayah Sunda mulai dilakukan dengan munculnya gangguan dari para perompak di perairan Selat Sunda yang dicurigai berasal dari Sriwijaya. Dengan melihat ancaman tersebut, kemudian Tarusbawa memerintahkan menantunya yang bernama Sanjaya, seorang putra mahkota Galuh yang juga cucu dari Ratu Sima penguasa Kalingga, untuk memberantas para perompak di perairan Sunda. Selain atas nama perintah dari kerajaan, Tarusbawa memilih Sanjaya dalam tugas besar tersebut, memiliki tujuan lain untuk melatih Sanjaya agar kelak di kemudian hari mampu menggantikan posisi Tarusbawa sebagai Raja Sunda. Sanjaya yang pada saat itu memiliki posisi yang sangat strategis di tiga kerajaan, yakni Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kalingga. Kemudian ia mengerahkan kekuatan panji-panji dari ketiga kerajaan tersebut untuk menghancurkan para perompak yang ingin merebut wilayah kekuasaan mereka. Dalam operasi militer tersebut, Sanjaya mampu menghancurkan para perompak sampai ke akar-akarnya,
Selain itu, pasukan Sanjaya pun berhasil mengalahkan pasukan Indrawarman sang penguasa Sriwijaya pada saat itu. Dalam kisah selanjutnya, kerajaan Sriwijaya bangkit kembali dan memperoleh kejayaannya ketika dipimpin oleh Wisnuwarman pada pertengahan abad ke-7. Namun di sisi lain, pasca dari pengaruh kepemimpinan Sanjaya, kerajaan Sunda harus mampu menyesuaikan dari kondisi pertentangan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konflik yang terjadi di antara mereka tidak lain adalah masalah perebutan wilayah kekuasaan. Oleh sebab itu, pada umumnya para penguasa Sunda memilih untuk tidak berpihak dan bersikap netral. Hal tersebut bukan hanya adanya hubungan kekerabatan di antara para penguasa kerajaan lainnya, melainkan Sunda tidak memiliki armada laut yang cukup kuat sebagaimana yang dimiliki Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur.